Video ini merupakan video kedua dari seri belajar Docker untuk pemula. Pada video pertama, kamu sudah kenal apa itu Docker dan konsep kontainer seperti apa. Video ini akan membahas apa itu kontainer secara teknikal dan prakteknya seperti apa. Secara teknikal, apa itu kontainer? Kontainer merupakan tumpukan atau kumpulan dari layer-layer image yang saling bertumpuk. Image yang satu ditumpuk di atas yang lainnya, ditumpuk lagi di atasnya, dan seterusnya. Layer yang pertama, yang paling bawah, atau biasa disebut dengan base image, merupakan image Linux. Ini bisa berupa Linux distro yang teman-teman sukai, yang sudah di-package menjadi sebuah image. Misalnya, Ubuntu versi 20, atau yang populer untuk penggunaan kontainer adalah Alpine. Karena Alpine merupakan Linux distro yang sangat ringan dan kecil ukurannya. Nah, sangat penting untuk memilih base image dengan ukuran kecil supaya kontainer kamu tetap kecil ukurannya. Kenapa? Karena salah satu keunggulan kontainer adalah ukurannya yang kecil. Di atas base image layer, ditumpuk layer yang lainnya lagi berupa image aplikasi. Untuk kasus kontainer Postgres, layer ini berupa image Postgres yang isinya binary atau perintah menjalankan service Postgres database. Sebenarnya, ini merupakan gambar yang disederhanakan karena di antara layer image aplikasi dan base image, ada banyak tumpukan layer-layer image lainnya. Misalnya, image dependency atau library yang digunakan Postgres. Nah, sekarang sudah waktunya buat kita ngoprek dan nyoba jalanin Docker container secara langsung. Apa yang terjadi saat kita coba download, install, dan jalanin sebuah Docker container di komputer? Supaya teman-teman kebayang, sebelum kita mulai mainan Docker container, kita buka dulu Docker Hub di hub.docker.com. Docker Hub ini merupakan kontainer registry. Banyak kumpulan Docker image siap pakai yang dimaintain oleh komunitas. Di sini kita mau cari Docker image Postgres misalnya. Nah, kita ketemu dengan official image-nya Postgres. Kalau kita scroll ke bawah sedikit, ada banyak teks yang menunjukkan versi-versi Postgres yang disupport. Misalnya kita ingin menjalankan Postgres versi 9. Nah, ada beberapa pilihan versi 9. Karena ini merupakan Docker repository yang bersifat publik, kita bisa bebas mendownload atau istilahnya Docker pull image-image tersebut untuk dijalankan di komputer lokal kita sesuka kita tanpa perlu login, terautentikasi, ataupun melakukan konfigurasi apapun di lokal kita. Kita bisa langsung aja menjalankan perintah Docker lewat terminal di komputer. Cukup ketikkan perintah Docker run, kemudian image yang ingin kita jalankan. Untuk demo kali ini, saya pengen ngejalanin Postgres, jadi copy paste aja dari page-nya. Seperti ini. Kemudian kalau saya tidak menspesifikasikan versi atau tag-nya, maka by default, versi terakhir dari Postgres yang akan dijalankan yaitu versi 13. Buat demo kali ini, saya pengen jalanin Postgres versi jadul 9.3, kemudian spesifik Postgres dijalankan dengan base Linux image Alpine. Ketik Enter, kita bisa lihat di baris pertama, unable to find image Postgres 9.3 Alpine locally. Artinya, image yang kita mau tidak ditemukan di dalam komputer. Sehingga perintah ini akan mendownload image Postgres dari Docker Hub. Baris berikutnya bilang pulling from library/Postgres. Nah, baris berikutnya, ini sebenarnya ada banyak hash kode yang ini sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya. Kalau Docker container itu terdiri dari banyak layer-layer image. Ada layer base image Linux, ada layer image aplikasi, dan lainnya. Masing-masing layer ini di-download secara terpisah dari Docker Hub. Secara teknikal, kenapa Docker melakukan ini? Keuntungannya kalau kita mengganti image atau misalnya menginstall Postgres dengan versi berbeda, layer-layer yang sama tidak akan di-download ulang lagi. Hanya layer-layer yang berbeda yang akan di-download. Misalnya taruhlah karena saya nggak punya image Postgres di komputer saat ini, menjalankan perintah Docker run ini memakan waktu 10 menit. Tapi kalau saya jalanin Docker Postgres lagi dengan versi berbeda, maka kemungkinannya akan lebih cepat. Sekarang perintah ini sudah selesai dijalankan karena Alpine jadi cukup cepat. Selain mendownload image-nya, perintah Dockeran Postgres ini bakalan otomatis menjalankan kontainer. Kalau kita scroll ke bawah, output-output ini merupakan output logs dari Postgres.
mulai dari starting server, kemudian konfigurasi macam-macam, dan ada database system is ready to accept connection. Artinya, database Postgres container kita telah siap menerima koneksi. Nah, sekarang di tab baru, kita coba jalankan perintah docker ps. Di sini kita bisa melihat Postgres 9.3 di kolom image. Nah, sekarang saya pengen jelasin dua istilah paling penting yang ada di Docker, yaitu image dan container. Bedanya apa ya? Banyak orang yang bingung dan kebalik-balik sama dua istilah ini, image dan container. Image ini merupakan package atau artifak yang kita lihat sebelumnya di slide yang saya jelaskan untuk ngebungkus aplikasi, kode, konfigurasi, atau lainnya. Nah, jadi yang bisa didistribusikan, di-share ke teman developer lain di tim, ditaruh di repository, ini namanya image. Sedangkan container adalah ketika saya pull atau download image tersebut dari repository. Terus saya mulai, sehingga aplikasi yang ada di dalam image tersebut bisa jalan. Inilah yang membuat container environment. Jadi kalau cuma package atau artifact yang ditaruh gitu aja, namanya image. Tapi kalau artifactnya saya jalanin, ini namanya container. Ini beda antara image dan container. Makanya di kolom output Docker PS ini ada yang namanya container dengan container ID dan juga image dengan image Postgres di sini. Kemudian ada lagi kolom perintah yang nandain gimana aplikasi di dalam image dijalankan dan kolom lainnya berupa status container. Oke, output ini intinya menandakan kalau ada kontainer Postgres yang berhasil jalan di komputer saya. Sesederhana itu. Sekarang misalnya, saya pengen coba jalanin Postgres dengan versi lainnya. Saya balik lagi ke Docker Hub, dan lihat ada tag atau versi-versi apalagi yang ada disupport oleh image Postgres ini. Misalnya saya mau jalanin Postgres versi lainnya, yaitu versi 10. Jadi bakalan ada dua Postgres dengan versi berbeda jalan di komputer saya. Nah, kembali ke terminal, kita coba jalankan perintah yang sama, docker run Postgres, tapi kali ini versinya 10.5/alpine. Sama seperti sebelumnya, Docker nggak nemu image Postgres 10.5 di lokal saya, jadi dia bakalan download atau pull image dari Docker Hub. Nah, yang menarik, yang saya udah jelasin sebelumnya, karena beberapa layer image sama persis dengan Postgres 9 yang udah kita download sebelumnya, maka layer-layer ini already exist, jadi tinggal dipakai aja. Kita tunggu layer-layer lainnya yang perlu di-download. Nah, sekarang Postgres 10 saya udah jalan di komputer. Di sini kita lihat sama seperti yang di tab sebelumnya, database system is ready to accept connection. Jadi saya sudah punya dua versi Postgres jalan di komputer saya. Postgres 9 jalan di tab ini, dan Postgres 10 jalan di sini. Kalau kita ketikkan perintah docker ps lagi, kita bisa lihat ada dua buah kontainer Postgres yang jalan di komputer saya tanpa konflik. Postgres 10 dan Postgres 9. Disinilah hebatnya Docker Container. Saya bisa jalanin aplikasi-aplikasi dengan versi berbeda di komputer yang sama tanpa masalah sama sekali. Contoh lainnya lagi, aplikasi satu pakai PHP 7, yang satu pakai PHP 5. Atau misalnya lagi yang satu pakai Node 14, yang satu lagi Node 12. Karena lewat container environment, semua jadi terisolasi dengan baik, makanya nggak ada masalah buat ngejalanin ini di satu komputer yang sama. Video ini bertujuan buat memperlihatkan kamu gimana mudahnya memulai sebuah Docker container di komputer kita, dan secara garis besar apa yang terjadi saat kita mendownload Docker image. Pada video-video berikutnya, kita akan coba deep dive buat ngebahas satu persatu soal konfigurasi Docker, port, dan lainnya. Saya Giri Kuncoro, seorang senior DevOps engineer di Gojek yang pernah kerja di Silicon Valley. Saya akan mempublish video seri belajar Docker untuk pemula ini setiap minggunya. Jika merasa bermanfaat, kamu bisa subscribe supaya nggak ketinggalan sama video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan atau hal yang membingungkan kamu soal konsep Docker, kamu bisa langsung mention saya aja di Twitter @girikuncoro, atau tinggalin komen di bawah ini, nanti saya akan coba balas satu persatu. Selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.